Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali kita bertemu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di pertemuan ini, kita akan membicarakan tentang konvensi naskah ilmiah atau karya ilmiah. Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan. Saya akan jelaskan nanti terkait tentang bagaimana cara atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan naskah ilmiah. Nah, sesuai dengan judul kita pada hari ini tentang konvensi, berarti ada seperangkat aturan yang harus kita patuhi dalam menulis karya ilmiah. Nah, hal-hal yang harus kita patuhi itu pertama tentang penulisan kalimat. Ketika Anda menulis kalimat dalam sebuah paragraf, kita pernah juga membicarakan di pertemuan sebelumnya, kalimat yang kita gunakan dalam menyusun karya ilmiah itu adalah kalimat efektif. Nah, berikutnya ketika kita ingin melakukan evaluasi, ingin menilai apakah kalimat kita sudah efektif atau belum, Anda bisa gunakan rumus super hematnya sebakul yang pernah kita bicarakan di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalimat efektif di sini tentu harus kita perhatikan. Pada karya ilmiah, agar Anda lebih aman, gunakan saja kalimat yang singkat, kalimat tunggal, artinya tidak begitu panjang sehingga strukturnya pun menjadi jelas di penulisan tersebut. Nah, jadi hindari penggunaan kalimat-kalimat panjang yang akan membingungkan, dan saya sarankan Anda menggunakan kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan saja. Nah, berikutnya dalam menulis karya ilmiah, perhatikan ketika Anda menyusun kalimat sehingga dia menjadi paragraf, perhatikan adanya kepaduan antar kalimat itu. Sehingga seperti yang kita bicarakan pada minggu sebelumnya, paragraf itu harus memiliki relevansi atau keterhubungan antar kalimat yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang bertentangan, tidak ada kontradiksi antar kalimat. Hindari pengaruh bahasa lisan. Ketika kita menulis karya ilmiah, mungkin secara tidak sadar kita telah menggunakan diksi atau pilihan kata yang berasal dari bahasa sehari-hari. Misalnya kita menggunakan kata enggak, kayak misalnya ya, kenapa itu tidak baku, kita gunakan yang bakunya adalah mengapa. Nah, untuk mengetahui apakah Anda sudah menggunakan bahasa secara benar, maka cermatilah dari kata per kata sehingga Anda bisa meyakinkan Anda tidak lagi dipengaruhi oleh bahasa lisan. Berikutnya, setelah kita melihat teks yang sudah kita tulis itu tidak dipengaruhi oleh bahasa lisan, cermati penggunaan tanda bacanya. Ini juga sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah, dan banyak orang yang lupa untuk merevisi atau memperbaiki tanda baca yang benar itu sebetulnya apa saja. Ketika kita ingin memperbaiki tanda baca, misalnya kita melihat ada penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda titik dua, penggunaan tanda pisah, tanda hubung. Di minggu sebelumnya sudah juga kita bicarakan. Nah, penempatan tanda baca pun dalam struktur kalimat mesti kita pertimbangkan. Dan Anda wajib mengulang video atau tayangan minggu sebelumnya tentang penggunaan tanda baca agar lebih memahami bagaimana esensi penggunaan tanda baca. Berikutnya, ketika kita merevisi atau melakukan penyuntingan sehingga karya yang kita tulis itu sudah sesuai dengan konvensi atau aturan dari penulisan karya ilmiah, penulisan berikutnya yang harus kita perhatikan adalah penggunaan awalan. Ketika kita menulis kalimat yang memiliki dua predikat atau lebih, misalnya dia menggunakan kata ditulis, disunting, lalu diproduksi misalnya. Kata yang berawalan di, dan di itu sudah dikatakan sejajar. Nah, apabila Anda menulis dengan awalan yang tidak sejajar, maka
coba diperhatikan lagi apakah ini sudah tepat atau belum. Jika belum, Anda harus melakukan revisi. Perbaikannya, lakukan penulisan awalan yang sejajar dalam satu struktur kalimat. Berikutnya, perhatikan ketika kita menulis karya ilmiah, kita kadangkala secara tidak sadar menggunakan diksi yang berlebihan, penggunaan kata yang berlebihan, sehingga menjadi pemborosan kata. Itu sebabnya saya menyarankan Anda menulis dengan kalimat tunggal, sehingga potensi untuk menulis kalimat secara berlebih-lebihan akan menjadi lebih sedikit. Nah, misalnya kata sangat bagus sekali, itu kan pemborosan kata, mestinya sangat bagus atau bagus sekali. Atau kita menuliskan para mahasiswa. Jadi para mahasiswa. Kalau begitu kata para sudah berarti banyak dan kata mahasiswa sudah juga berarti banyak. Nah, kita mesti memperbaikinya, apakah misalnya menulis para mahasiswa atau mahasiswa saja. Juga pernah misalnya kita menulis masuk ke dalam, para peserta dipersilakan masuk ke dalam. Masuk kan memang ke dalam. Jadi tidak perlu penggunaan kata yang berlebih-lebihan maknanya. Dan berikutnya, kita mesti memperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, kata serapan itu sering muncul dan tidak tepat penulisannya. Di bahan PowerPoint sudah saya jabarkan apa saja bentuk kata serapan yang benar, dan di situ Anda bisa pedomani mana yang sudah tepat, mana yang belum tepat. Misalnya kita menulis sistem sudah tepat, praktik sudah tepat, analisis sudah tepat, metode sudah tepat. Jadi kata yang tidak bakunya kita hindari kesalahan penulisan itu. Berikutnya penggunaan konjungsi. Yang paling sederhana dalam kejadian menulis karya ilmiah, seringkali orang menempatkan kata hubung yang tidak pantas di awal kalimat. Apa misalnya kata hubung yang tidak pantas di awal kalimat itu? Misalnya kata sedangkan. Kata sedangkan justru kita letakkan sebetulnya di tengah kalimat, karena dia bukan kata hubung antar kalimat, kata sedangkan. Lalu ada kata sehingga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Penggunaan kata hubung yang berada di awal kalimat misalnya dengan demikian, atau oleh karena itu, atau jadi, ya. Nah, yang sejenis dengan itu Anda bisa temukan di bahan atau referensi lain, mana saja kata hubung yang terletak di tengah kalimat, mana saja kata hubung yang terletak di awal kalimat sebagai kata hubung antar kalimat. Berikutnya, ini juga yang tidak kalah penting, ketika kita melakukan revisi, kita mesti memperhatikan apakah penulisan huruf kapital yang kita tulis itu sudah tepat. Saya pernah memberikan rumus waktu itu untuk penulisan huruf kapital. Kita bisa lihat di tayangan sebelumnya. Jadi penulisan huruf kapital misalnya nama, penulisan nama, kemudian jabatan, terus pangkat, penulisan pangkat yang tepat, kemudian gelar, penulisan gelar harus diperhatikan mana yang huruf kapital, mana yang tidak huruf kapital, kemudian sapaan dalam kalimat. Nah, mungkin yang paling banyak itu akan Anda gunakan ketika menulis nama orang, nama perusahaan, nama tempat, ya, nama lokasi, kemudian nama perusahaan, nama buku, nama artikel itu. Nah, berikutnya ketepatan diksi. Ini yang terakhir. Ketika kita memilih diksi dalam menulis karya ilmiah, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi mestinya kita mempertimbangkan apakah tulisan kita itu diksinya, pilihan katanya sudah merupakan bahasa ilmiah. Jadi tidak bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan dalam percakapan. Sehingga konvensi naskah ilmiah yang kita tulis itu sudah sempurna karena pertimbangan kita mulai dari penulisan kalimat efektif, kepaduan antar kalimat, menghindari pengaruh bahasa lisan,
penggunaan tanda baca yang benar, awalan yang tepat, hemat kata, penggunaan kata serapan yang benar, konjungsi yang tepat, huruf kapital yang tepat, dan penggunaan diksi yang tepat. Dengan demikian saya berharap Anda dapat menulis dengan sempurna sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.